Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Pujian dan segala syukur kita hanyalah untuk Allah Rabb yang kita sembah. Tidak ada ilah melainkan Dia, tiada sekutu baginya. Dan salawat beserta salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh kita sudah membaca surat Al-Kahfi. Bila sudah, insyaallah sampai 1 minggu ke depan kita ada dalam perlindungan Allah. Apabila belum, maka masih ada waktu kita menjelang sampai sholat Jumat masuk. Tetapi yang paling afdol adalah membacanya di malam hari, Kamis malam Jumat. Kemudian yang kedua, tentang sedikit polemik yang muncul di permukaan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, bahwa beliau mengajak kaum muslimin, orang yang beriman, jangan takut dengan virus corona untuk yang sholat berjamaah. Beliau mengatakan, pergilah sholat. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan melindungi kita, karena Allah pasti akan memelihara hamba-hambanya. Kita harus yakin dengan itu. Justru masjid adalah tempat yang paling efektif untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang beliau sampaikan ini dikomentari oleh banyak pihak, termasuk oleh juru bicara Gerindra Fadlizon. Beliau mengatakan sebaiknya bijaksana menyampaikan statement dalam kondisi sekarang ini, hendaknya lebih bijak. Beliau mengatakan bahwa memang sebaiknya kita mengasung umat untuk segera melaksanakan sholat berjamaah ke masjid-masjid. Tapi dalam kondisi sekarang itu tidak efektif. Apapun polemiknya, saudaraku yang kami muliakan, pertama saya katakan, badai pasti berjalan. Badai ini pasti berlalu. Enggak pernah di laut itu selalu badai, enggak pernah. Badai itu datang dan pasti akan hilang. Sekuat-kuat badai paling-paling langit gelap, hujan lebat turun, petir menyambar-nyambar, angin sangat kencang, ombak setinggi-tinggi bukit. Betul tidak? Paling-paling sebegitu. Tapi pada akhirnya dia akan kembali tenang. Kita bertanya, badai ini mana yang lebih lama hadirnya dibandingkan dengan masa-masa tenang di laut? Masa-masa tenang lebih banyak. Badai itu hanya datang sesaat, sebentar. Virus corona ini ataupun apapun saja sebelumnya, dia hanya datang sesaat, pasti akan hilang lagi. Yang sudah ada ajalnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis di Lauh Mahfuz, pasti tetap akan datang. Apakah karena virus corona atau bukan? Walaupun dia di dalam rumahnya sendiri, nggak usah dia pergi kemana-mana, dia isolasikan dirinya karena takut dengan siapa-siapa, dia tetap akan mati kalau memang ajal jadwalnya ada di situ. Macam di California, penyebab orang-orang terkena di situ bukanlah orang yang pernah datang dari Wuhan, bukanlah orang yang pernah datang dari tempat-tempat yang sudah terjadi epidemi, tetapi justru datangnya dari dirinya sendiri. Padahal dia sudah sembunyi, dia sudah menjauhkan diri, tetapi tiba-tiba dari dirinya lah datang dan menyebar penyakit itu. Seperti yang dikatakan oleh guru kita, Syekh Abdul Hamid Hakim, muridnya ayah Buya Hamka, yang memimpin pondok pesantren Tawalib Padang Panjang setelah Inyi Rasul. Tulisan-tulisan beliau dipakai di Al-Azhar untuk dijadikan sebagai kurikulum. Ulama besar. Ketika desingan peluru, ketika tembak-menembak sedang terjadi pada waktu peristiwa PRRI, ya, kita semua belum lahir ini. Nah, murid-muridnya berkata, warga masyarakat juga berpesan, guru, jangan keluar, berbahaya, apalagi orang macam guru ini paling dicari untuk ditembak. Apa kata beliau? Kalau bukan karena urusan menegakkan agama, saya tidak akan keluar. Kalau tidak masalah ini masalah penting, maka saya tidak akan keluar.
Tapi ini masalahnya penegakan agama, ini masalahnya masalah penting, masalah umat. Kalau untuk saya sendiri, seandainya tidak tertulis di situ, seandainya tertulis di peluru itu, sejak dia dibuat, ada nama saya di sana, walaupun saya bersembunyi dalam rumah, peluru itu akan tetap mengenai saya. Tapi kalau menurut Allah tidak tertulis peluru itu di sana, tidak tertulis, walaupun saya ada di kancah perang, dia tidak akan mengenai saya. Maka beliau pun tetap melakukan aktivitasnya. Ini adalah iman ya, ini adalah iman. Kemudian tentang kita untuk berangkat ke masjid. Saya sarankan beberapa hal. Yang pertama, Rasulullah SAW berpesan la darar wa la dirar. Jangan menimbulkan bahaya dan jangan mau juga sebagai penerima bahaya. Jangan menimbulkan bahaya dan jangan mendatangkan, kita nggak boleh menjadi orang yang menyebabkan bahaya datang pada orang lain. Ya, tapi kita juga tidak mau menerima bahaya. Maksudnya apa? Bagi orang-orang Islam, orang-orang beriman. Yang pertama, baru saja melakukan perjalanan dari luar-luar. Sebaiknya karantina diri secara pribadi 14 hari. Itu arahan-arahan secara medis internasional. Yang kedua, rasa-rasakan dirinya dan janganlah datang dulu pergi ke masjid. Rasa-rasakan dirinya. Apakah saya ini mengalami hal yang aneh sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada orang-orang yang terjangkiti oleh virus corona? Jika ada, dia tidak boleh ke masjid. Karena kata Rasulullah, jangan menimbulkan mudarat. Bisa jadi pada dirinya sudah ada biang itu, jangan datang ke masjid. Di hadis yang lain Nabi juga berpesan, tidak boleh berkumpul yang sehat dengan yang sakit. Nggak boleh. Walaupun kita baca zikir, kita baca doa, memang Nabi mengajarkan itu semua. Akan tetapi, tetap saja Rasulullah melarang jangan berkumpul yang sehat dengan yang sakit. Hewan juga demikian. Rasul mengatakan jangan satukan yang sakit dengan sehat. Dipisahkan dulu. Karena penyakit itu tidak akan menular dengan sendirinya. Dia akan terjadi penularan ya ketika kita berdekatan. Dan ada pula yang menularkannya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan penularan. Begitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bijak dalam menghadapi dan menyikapi ini. Tapi kalau seandainya itu masjid punya peralatan, orang-orang yang bekerja secara medis juga siap di sana, dan orang-orang yang datang juga diperiksa, ya, orang-orang yang datang juga sudah punya kesadaran. Kemudian yang rasa-rasanya bersin, walaupun dia tidak jelas apa, dia pakai masker. Karena kata Rasulullah, kalau bersin tutuplah mulut kamu. Kan begitu kan? Begitu. Pakailah tisu atau apa. Nah, supaya bersin ini tidak berserakan kemana-mana, tidak berterbangan kemana-mana. Tidak boleh kita bersin dengan terbuka begitu. Sementara masker itu gunanya hanyalah untuk menghindari orang-orang yang bersin. Atau orang-orang yang paling dekat dengan kita, saat kita menyentuh, bisa jadi kita akan memegang sesuatu dari wajah kita. Baiklah, ini penyikapan kita tentang masalah ini. Terus ketika pemerintah satu tempat, apalagi tempat itu memang sudah positif, ramai dan banyak penderitanya, maka menjalankan perintah ini adalah lebih benar dan lebih tepat. Yaitu kita tidak usah ke masjid dulu. Walaupun masjid adalah tempat yang dijamin oleh Allah untuk dijaga. Allah akan menjaga. Orang-orang yang pergi ke masjid. Idza anzalallahu ahatan minas sama'i ala ahlil ardi. Apabila Allah menurunkan suatu bala, penyakit, wabah dari langit untuk penduduk bumi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Surifat an ummaril masajid. Allah akan alihkan, Allah akan palingkan wabah ini daripada orang-orang yang merami-ramikan masjid. Begitu. Allah akan palingkan. Memang benar demikian. Tapi itu ketika kita tidak tahu, ketika wabahnya sedang turun, Allah akan palingkan. Tapi kalau kita sudah tahu turun, maka apa kata Nabi? Jangan datangi. Yang ada di dalam jangan keluar. Ini juga peringatan bagi orang yang sudah positif terkena virus corona, maka janganlah datangi tempat umum. Kasihan orang banyak, menyebar pada mereka. Tetaplah isolasi diri, tetaplah karantina diri. Kemudian orang-orang yang sudah pasti, umpamanya ada satu kota sudah pasti, kita juga jangan masuk ke sana, sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah melakukan antisipasi ini seluruhnya, barulah kita mengandalkan doa-doa, bacaan-bacaan, ya, tawakal pada Allah seperti yang kita ajarkan sebelumnya. Jadi ini kajian kita kemarin bahwa jangan takut wahai para perami masjid, itu apabila belum pasti kapan datangnya, kapan wabahnya datang. Ya, Allah akan jaga.
Allah dalam 1 tahun itu menurunkan satu wabah, satu penyakit yang sangat berbahaya dari langit. Setiap 1 tahun Allah turunkan dalam 1 malam. Tetapi para ahli-ahli yang sering meramikan masjid dan orang ke masjid, Allah akan palingkan dari mereka. Begitu itu diingat itu. Namun kalau sudah pasti terjadi epidemi atau pandemi apalagi, maka kita menjaga itu lebih baik. Al-wiqayatu khairun minal ilad. Menjaga-jaga itu lebih efektif daripada pengobatan. Ya. Kemudian darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Masalah pergi ke masjid adalah kita menimba energi, kita mendapat pahala yang besar dan kita melaksanakan perintah kewajiban salat berjamaah. Akan tetapi ketika ini sudah pasti terjadi epidemi di sebuah kota, di sebuah negara, maka al-wiqayatu khairun minal ilaj. Penjagaan, antisipasi lebih efektif daripada pengobatan. Oh, kalau kita meninggal karena ini kan kita syahid. Iya, tapi ingat enggak apa yang dikata Nabi? Jangan masuk kalau kamu mendengar. Kalau masuk itu syahid apa singit? Yang syahid itu adalah kita udah terlanjur ada di dalam. Lalu terjadi pengepungan, terjadi epidemi. Kita tak boleh keluar, meninggal kita di situ umpamanya. Syahid. Tapi kita yang di luar nggak boleh masuk lah. Ketika kita masuk, status kita ahli asi. Kita orang yang bermaksiat. Gitu. Jadi kita harus cerdas ya. Mengumpulkan beberapa dalil dan hujah itu harus cerdas. Harus pandai menempatkannya. Saya pokoknya ke masjid. Kalau Anda sehat, bagus. Masjidnya juga menjamin bahwa tempat itu disterilkan. Ya, tempatnya disterilkan. Orang yang boleh datang juga orang yang steril. Silakan datang ke masjid. Tapi kalau masjidnya enggak jelas, panitianya, DKM-nya juga tidak menjamin, ya, dan tidak ada antisipasi seperti apa yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian di Yogyakarta, luar biasa. Mereka melakukan antisipasi, ada dokter-dokter yang berlapis untuk mempersiapkan diri, ada alat juga untuk mendeteksi, ada juga minuman, puding, dan segala macamnya untuk perlindungan diri, menguatkan imun di pagi hari. Siapapun jamaah silakan ambil. Dan kalaupun saat ini terjadi hal yang sangat lebih berat lagi, umpamanya, mereka pun sudah siapkan kantong-kantong yang bisa memenuhi kebutuhan para jamaah. Makanan, beras, kalau sudah dipersiapkan. Masya Allah, kalau ada seperti itu bagus. Tapi kalau tidak ada, maka yang bijak adalah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Untuk daerah-daerah yang masih belum ada, apalagi masih sepi, maka laksanakanlah sholat berjamaah itu secara maksimal. Yang agak ragu-ragu dengan dirinya, apalagi dari luar negeri, tahan diri dulu. Bersabarlah dulu. Insya Allah Allah tetapkan pahala yang banyak, yang besar. Seharusnya dia mendapatkan di masjid, dia akan tetap mendapatkan di rumah. Karena demi menjaga jangan sampai menular pada yang lain. Karena dirinya sendiri bisa jadi ada tanda-tanda itu. Jadi itu yang lebih bijaksana ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Kepanikan berlebihan adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh syaitan. Dan sesungguhnya ketakutan kita adalah melemahkan imun kita. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Karena ketakutan menghilangkan kecerdasan, melemahkan imun kita, dan juga melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah hanya kepada Allah yang menciptakan seluruhnya, termasuk pada corona itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menjaga kita. Ingat satu lagi, ihfazillah ya.